Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Putri Angelina. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari Universitas IAIN Langsa, berada di prodi PGMI. Nah, di sini saya akan membahas dua judul. Yang pertama adalah layanan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan yang kedua adalah layanan kegiatan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, saya akan membahas tentang layanan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari ekstrakurikuler itu. Pengertian dari kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta juga dapat membantu peserta didik sesuai dengan minat dan bakat anaknya masing-masing. Nah, kita kan sudah tahu pengertian dari kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi fungsinya itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi pengembangan, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi rekreatif, dan yang keempat fungsi persiapan karir. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi pengembangan. Fungsinya ialah untuk mendukung perkembangan personal didik melalui perluasan minat dan melatih keterampilan. Yang kedua, membahas tentang fungsi sosial, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, fungsi rekreatif, dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dan suasana yang menggembirakan. Yang keempat, fungsi persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas yang ada di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Adapun manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama ialah anak itu dapat lebih percaya diri, yang kedua memiliki sikap bertanggung jawab, yang ketiga memiliki kemampuan sosial yang baik antara teman, yang keempat anak akan terhindar dari resiko stres karena di dalam ekstrakurikuler itu kegiatannya banyak, dan yang kelima adalah anak akan belajar cara mengatur waktu. Selanjutnya adapun jenis-jenis kegiatan dari ekstrakurikuler. Yang pertama contohnya itu Klorida yang merupakan pramuka, PMR, UKS. Yang kedua kegiatan ilmiah remaja seperti latihan ataupun lomba bakat, seperti teater, vokal group, dan fotografi. Yang keempat adapun seminar, contohnya seperti seminar bazar, berjualan, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak semua sekolah itu mempunyai ekstrakurikuler yang baik. Walaupun di setiap sekolah zaman sekarang ini sudah mempunyai ekstrakurikuler yang wajib. Contohnya adalah seperti pramuka. Pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh murid yang ada di sekolah tersebut. Tetapi ada saja yang menyebabkan anak tersebut itu tidak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu. Contohnya itu seperti memerlukan biaya atribut yang banyak, membeli topi atau kacu. Yang kedua itu lokasi yang jauh dari rumah siswa. Yang ketiga kondisi anak yang mengharuskan membantu orang tua setelah pulang sekolah. Contohnya seperti ada orang tua yang berjualan. Jadwal kegiatan ekskul itu berdekatan dengan kegiatan bimbingan belajar lainnya di luar, contohnya mungkin seperti les ataupun ngaji. Dan yang kelima, mungkin ada sebagian orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan fisiknya yang lemah ataupun mempunyai penyakit yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Jadi, anak berkebutuhan khusus ialah yang mengalami keterbatasan ataupun keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang normal
anak-anak lainnya yang berbeda dengannya, tetapi yang seusianya. Secara umum, layanan kegiatan anak berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama ialah bentuk layanan segregasi, di mana bentuk layanan itu pendidikan anak berkebutuhan khusus yang menguasai pada jenis ataupun karakteristik spesifik dari yang dialami seseorang. Oleh karena itu, setiap keturunan yang berbeda pastinya akan mendapatkan layanan yang berbeda juga. Dan yang kedua adalah bentuk layanan integrasi ataupun terpadu. Dalam layanan ini, itu merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporer anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal. Biasanya itu didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Dan yang ketiga ialah bentuk pendidikan secara inklusif, di mana semuanya harus menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus ini, karena semua peserta didik yang berada di dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu, semuanya itu harus dihargai tanpa ada perbedaan satu sama lainnya. Karena dalam proses belajar mengajar itu semua anak sama saja. Dan guru, jika ada anak yang berkebutuhan khusus, layanan guru itu harus memberikan saran supaya anak-anak normal lainnya tidak mengejek ataupun menghina kekurangan anak tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Jadi jenis kebutuhan khusus yang sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi anak itu dalam mengikuti proses belajar, seperti memunculkan kebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jenis-jenis kelainan itu seperti yang pertama, tunanetra, yaitu untuk mereka yang mengalami gangguan pada penglihatan, ataupun sebutan selanjutnya adalah tunarungu. Tunarungu ini sebutan bagi mereka yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Kemudian adapun gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ataupun interaksi dengan orang lain ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gangguan berbicara dan yang kedua adalah gangguan bahasa. Jadi nggak semuanya apa yang kita bilang, apa yang orang normal bilang itu dipahami oleh mereka yang mengalami gangguan komunikasi. Yang ketiga adalah tunagrahita atau sering disebut dengan cacat mental. Yang cacat mental ini berada di bawah rata-rata ataupun di bawah normal, sehingga cacat mental ini lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan tunarungu ataupun tunanetra ataupun pada gangguan komunikasinya. Selanjutnya ialah anak berkesulitan. Anak-anak yang mendapat kesulitan belajar itu bukan karena kelainan ataupun melainkan mempunyai kecerdasan yang normal, namun tidak mampu mencapai dalam prestasinya. Nah, jadi dalam hal ini guru berkewajiban untuk mampu mengidentifikasi mereka, seperti menanyakan mereka ada masalah apa dengan pembelajaran yang tidak bisa dicapainya. Terus juga kemudian guru memberikan bantuan secara perlahan agar anak tersebut tidak kesulitan lagi dalam pencapaian belajarnya, sehingga anak tadi bisa mencapai tujuan untuk mendapatkan prestasinya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Dari dua judul tersebut, jika ada yang kurang ataupun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.